Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Sukadi dari kelas I1. Di sini saya akan menyampaikan resume pertemuan ketiga Sistem Informasi Akuntansi tentang formulir. Formulir. Sistem akuntansi sama dengan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secara kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir: formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Ini berikut contoh-contoh formulir. Jenis-jenis formulir. Yang pertama, formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contoh faktur penjualan. Yang kedua, formulir continuous. Berbentuk beberapa lembar dibatasi perforasi. Dapat disobek bila diperlukan. Contoh, printer komputer. Yang ketiga, formulir tanpa karbon. Beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contoh, tiket pesawat. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis. Dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Yang kelima, ada formulir optical character recognition atau OCR dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis untuk ditransfer. Manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama, untuk menentukan hasil kegiatan. Contoh, pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan untuk pimpinan. 2. Untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan. Contoh, penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Contoh, surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk menyusun rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Contoh, rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan penggolongan formulir. Yang pertama, menurut sumbernya. Yang kedua, menurut tujuannya. Formulir menurut sumbernya. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contoh, kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contoh, faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Yang ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan. Contoh, faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran bank. Formulir menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contoh, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contoh, faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja. Prinsip dasar dalam merancang formulir. 1. Pemanfaatan tembusan atau kopi formulir. Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus, perlu dibuat beberapa formulir. Contoh, faktur penjualan tunai dibuat rangkap. 2.
Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, hindari pengumpulan data lebih dari satu kali. Yang ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu. 4. Unsur internal cek dalam merancang formulir. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur internal cek. 5. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. Untuk formulir yang dikirim keluar perusahaan perlu nama, alamat, logo. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi asal formulir tersebut bagi formulir. Nama formulir. Nama formulir untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi formulir tersebut, misal formulir bukti permintaan dari barang dari gudang. 7. Nomor identifikasi pada setiap formulir. Nomor ini digunakan jika perusahaan menggunakan beberapa jenis formulir. Yang ke-8, formulir besar. Untuk menghindari kesalahan pengisian formulir yang besar, setiap garis diberi nomor urut, baik pada tepi sebelah kiri maupun tepi kanan. 9. Pencetakan garis pada formulir. Digunakan jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. 10. Pencantuman nomor urut cetak. Digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk identifikasi transaksi bisnis. 11. Rancangan formulir yang hanya diperlukan pengisian tanda centang atau X, atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Jika informasi yang akan dikumpulkan dengan formulir dapat ditentukan lebih dahulu untuk menghemat waktu pengisian. 12. Formulir ganda. Formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusan atau karbon lebih satu kali pakai, karbon sekali pakai, kertas tanpa karton. 13. Pembagian zona. Formulir dibagi berdasarkan blok-blok yang logis yang berisi data yang saling terkait. Manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama, untuk menentukan hasil kegiatan. Contoh, pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan. 2. Laporan-laporan untuk pimpinan. 2. Untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Contoh, penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Contoh, surat perintah pengiriman barang, surat perintah pemulihan barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk menyusun rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Contoh, rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan. Sekian resume pertemuan 3 dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.